Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4. Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan sehingga terjadinya hujan yang membasahi daratan sehingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk berkelangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Amatilah gambar berikut. Apa yang diceritakan dari gambar tersebut? Pada gambar itu terlihat ada bayi yang berjemur di bawah sinar matahari, sementara ibu menjemur baju dan ayah berolahraga. Tampak pula pohon yang berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Sementara manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Manfaat matahari. Sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan pakaian karena mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda basah, termasuk pakaian. Matahari menghasilkan vitamin D yang sangat dibutuhkan manusia sehingga sangat bagus untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Energi matahari bisa dijadikan sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Matahari membantu proses pengawetan makanan seperti ikan asin. Matahari membantu proses penguapan air laut menjadi kristal garam. Matahari membantu proses fotosintesis. Matahari adalah cahaya terbesar sehingga menjadi sumber penerangan. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Benny ingin membuktikan panas.
bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Beni untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Ayo mencoba. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sambil menunggu saat pengamatan, kamu dapat membaca kisah Ali si biji energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Hasil tabel pengamatan berada di tempat panas. Tisu 15 menit masih basah, 30 menit mulai kering, 60 menit sudah kering. Kertas 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit sudah kering. Sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit sudah kering. Sedangkan hasil tabel pengamatan berada di tempat teduh. Tisu 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit sudah kering. Kertas 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit mulai kering. Sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit masih basah. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ya, ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat teduh. Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Diskusikan dengan temanmu. Apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Penyebab perubahan dan perbedaan terjadi karena tempat untuk meletakkan benda-benda tersebut. Apabila sebuah benda diletakkan di bawah matahari, matahari pun dapat menyerap secara langsung kandungan air pada benda. Namun, apabila benda diletakkan di tempat teduh, penyerapan kandungan air pada benda menjadi terhambat, sehingga proses pengeringan benda menjadi lama. Selain itu, bahan serta ketebalan benda juga mempengaruhi proses pengeringan. Apabila benda berbahan tebal seperti sapu tangan dapat menyerap banyak air, proses pengeringannya pun lama. Apabila benda berbahan tipis seperti kertas dan tisu, proses pengeringannya pun cepat karena air yang diserap tidak banyak. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. Tisu menjadi benda yang paling cepat kering saat dijemur. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Menjemur tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku.
sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Sampaikan hasilnya kepada temanmu. Apakah hasilnya sama? Berikut ini contoh peta pikiran hasil karya Anis. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi adalah harga jagung akan naik. Stok jagung juga akan segera atau cepat habis, sehingga bisa saja terjadi kelangkaan. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan jagung terpenuhi, maka perlu meningkatkan hasil panen jagung. Misalnya dengan memperluas lahan pertanian. Dapat juga dilakukan panca usaha tani agar hasil panen jagung dapat ditingkatkan secara maksimal. Ayo membaca, bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus menghemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui: tumbuhan, hewan, air. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui: minyak bumi, emas, besi. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui: geotermal, sinar matahari, angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui: gas alam, hasil tambang, batu bara. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut: pertanian, mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman; perkebunan, usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras;
Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, apabila dilakukan secara sembarangan, maka dapat mengakibatkan menipisnya sumber daya alam. Yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari adalah memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak, tidak membuang-buang sumber daya alam secara percuma. Sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu dan diskusikanlah. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.